Padi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati narasumber webinar yaitu Pak Ignatius Rendroyoko dari PLN yang juga Selamat siang, Pak. di Badan Gerak Elektro ya Pak ya, BBI. Iya, Pak. Siapa? Sama-sama aktif di sana. Serta Bapak-Bapak Ibu sekalian peserta webinar, termasuk juga para panelis. Di sini ada Pak Amin dan Pak Joko Abumanan yang sudah hadir, mungkin nanti termasuk Pak Sumaryadi ya sudah hadir ya. Dan yang lainnya akan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. bagi kita semua. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rendroyoko atas kesediaannya untuk menjadi pembicara hari ini. Karena kita ketahui bersama bahwa transmisi listrik memegang peranan sangat penting untuk menyalurkan daya dari pembangkit yang cukup jauh ke konsumen. Selain itu, transmisi juga berperan penting sebagai backbone untuk menstabilkan sistem keterlistrikan, serta juga berfungsi sebagai interkoneksi dari suatu sistem keterlistrikan ke sistem keterlistrikan yang lain. Karena itu, topik webinar hari ini yaitu modernisasi teknologi sistem transmisi energi menjadi sangat penting untuk kita dengarkan nanti yang akan bahas sistem transmisi sehingga bisa dibahas sistem transmisi yang efektif dan efisien. Yang bagaimana? Mungkin itu saja nanti yang diantaranya akan disampaikan oleh Pak Rendroyoko. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan diharapkan webinar ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua mengenai transmisi sistem energi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Jarman. Jadi kita segera akan memasuki sesi pemaparan presentasi dari narasumber Pak Ignatius Rendroyoko. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa partisipan lainnya, Pak Sudibyo, Pak Gora Santika, juga Bung Yoda. Terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Dan bila memungkinkan tolong ditambahkan instansi di depan nama aslinya. Juga Pak Christian, terima kasih atas partisipasi Anda. Dan juga sekitar 82 yang sudah hadir, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Jadi sesi pertama akan dipandu oleh rekan saya, Devira Eka Putra. Silakan, Eka. Tampaknya ada sinyal blok. Eka, ada gangguan teknis, silakan Pak Rendroyoko. Slide kita Baik, Pak. panitia yang putar atau Bapak putar sendiri, silakan. Oke, baik Pak. Saya mau izin share saya yang ada di saya saja, Pak. Oke. Sama seperti yang di itu, Pak. Ya. Yang disiapkan. Ya Pak, apakah sudah tertampil Pak? Jelas Pak, tinggal di ya itu. Siap. Sip. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan semua, Bapak-bapak ahli ketenaga listrikan dari Kagatrik Universitas Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Perkenalkan, di sini kami Ignatius Rendroyoko, panggilannya cukup Yoko, Pak. Dan izin di sini kami akan membawakan presentasi dengan topik modernisasi teknologi sistem transmisi energi listrik. Dan hal yang akan kami tampilkan ini merupakan beberapa kompilasi dari presentasi yang sudah pernah dibahas dalam diskusi sebelumnya. Sama Pak juga dengan topik modernisasi teknologi sistem transmisi energi listrik. Baik Pak, kita semua tahu Pak bahwa sebagai institusi atau sebagai perusahaan kelistrikan, tugas utama perusahaan listrik adalah membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Dan salah satunya yang penting adalah saluran transmisi tenaga listrik. Dan untuk itu, Indonesia sudah lengkap. Kita sudah memiliki aturan dan regulasi yang sangat mendukung perusahaan listrik untuk membangun transmisi tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia. Inilah pengelolaan aturan-aturan yang melingkupi tentang pengelolaan penyediaan tenaga listrik, Bapak-Bapak. Dari sini untuk dalam hal kuasa, tentu saja pemerintah negara, pemerintah daerah, itu semuanya memiliki kuasa untuk mengatur aturan, regulasi, kebijakan, standar-standar yang harus dipatuhi, karena itu akan menjadi acuan bersama. Dan juga semua hal tentang terkait penyelenggaraan aturan-aturannya, di mana di situ ada rencana dokumen-dokumen rencana umum ketenagalistrikan, rencana umum ketenagalistrikan daerah, izin usaha dan lainnya, dan juga melingkupi tarif. Dan juga pemerintah tentu saja memiliki kuasa untuk menyediakan pendanaan dan untuk pembangunan seluruh infrastruktur. Untuk pengusahaan, Pak, sudah di dalam regulasi kita sudah menyebutkan bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik bisa dilakukan oleh banyak pihak. Pertama oleh BUMN, BUMD, swasta, koperasi, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Dan undang-undang ketenagalistrikan juga sudah ada. Sebagai acuan di sini saya tampilkan pasal 11. Ini adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, pemerintah, daerah, swasta, koperasi, dan sebagainya. Dan juga badan usaha milik negara diberikan prioritas pertama untuk itu. Dan juga tentang percepatan pembangunan ke infrastruktur, pemerintah juga sudah menunjukkan dukungan yang jelas, yang kuat. Langsung di situ, Pak, pemerintah menugaskan PT PLN Persero untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Saya ulangi, infrastruktur adalah terdiri dari pembangkitan, transmisi, saluran distribusi, dan pendukungnya. Dan aturan-aturan ini sudah cukup untuk menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan untuk membangun infrastruktur tersebut untuk seluruh rakyat. Mohon maaf, saya salah. Dan ini juga sudah ada hal ini sudah juga dipaparkan, sudah juga ada di dalam dokumen Kementerian SDM bahwa rencana besar untuk membangun ketenagalistrikan Indonesia sudah dipetakan sampai seperti ini, Pak. Detail transmisinya di Sumatera mau dibangun seperti apa, pembangkitannya seperti apa, di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan
seluruh pembangkitan, baik itu jenis pembangkitan PLTU, maupun pembangkit EBT, maupun pembangkit energi baru, dan jalur transmisinya sudah terpetakan, sudah direncana dengan baik untuk dibangun, untuk diselenggarakan pembangunan infrastrukturnya. Saya lanjutkan, Pak. Dan dalam mengembangkan infrastruktur tersebut, pada saat ini di tengah-tengah kita semua sudah bangkit suatu tren baru, yaitu transisi tenaga listrik, transisi energi, mohon maaf Pak. Maka dalam membangun sistem transmisi tenaga listrik untuk seluruh wilayah Indonesia, kita juga harus memperhatikan bagaimana kita bisa mencapai berhasil dalam menerapkan program transisi energi. Mohon bisa diketahui, transisi energi adalah peralihan dari konsumsi energi fosil menjadi konsumsi energi baru terbarukan. Kenapa kok itu harus diperhatikan? Karena pertama, Indonesia, kita semua tahu, di Indonesia ada 13.000 pulau, maka geographical challenges dan energy disparities menjadi pemikiran dan konsiderasi utama. Kemudian yang kedua, di Indonesia banyak sekali sumber daya energi terbarukan, dan ini harus dimanfaatkan. Untuk itu, banyak expert di Indonesia yang sudah menyampaikan pandangan bahwa transmisi tenaga listrik adalah suatu transisi energi. Yang ketiga adalah energi security dan stability. Ya, karena sumber energi di Indonesia terdapat di banyak pulau, dan itu harus disatukan dan harus disalurkan ke tempat-tempat yang memerlukan. Keempat adalah efisiensi biaya dan daya tarik investasi. Tentu saja ini menjadi konsiderasi. Yang kelima, upaya dekarbonisasi dan memenuhi komitmen global, karena Indonesia berperan penting dalam dekarbonisasi dunia. Dan last but not least adalah mendukung elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena saat ini Indonesia sedang menuju ke 100% elektrifikasi, dan tentu saja tekad dari pemerintahan yang baru untuk itu dipercaya Pak, potensi dan juga pertumbuhan ekonomi. Mohon izin kita masuk ke pembangunan saluran transmisi tenaga listrik saat ini, Pak. Ini adalah rencana ekspansi sistem tenaga listrik di Indonesia, Pak. PLN atau negara melalui PLN berencana menambah 49.000 km transmisi dari tahun 2024 ini sampai 10 tahun ke depan, 2033. Di sini bisa kita lihat backbone connection Sumatera akan di Kalimantan juga sama, akan dibangun dengan masif, dan juga di Sulawesi, Pak. Dan tentu saja di Jawa Bali akan lebih diperkuatkan dan dimodernisasi, dan sampai menghubungkan ke Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur. Hal ini menjadi tantangan berat, namun very challenging buat kita semua, Pak ya. Tentu saja kita generasi yang baru kan suka akan tantangan, dan inilah yang menjadi modal besar kita untuk membangun semuanya ini. Baik Pak, kita coba lihat ke Sumatera. Di sini Pak, Sumatera kita sudah ketahui bersama. Di Sumatera sudah ada jaringan tenaga listrik dari Aceh sampai Lampung. Sudah ada jaringan 150 kV, 275 kV, dan 500 kV yang saat ini sedang dibangun dan disempurnakan. Dan bila mana memang masih
masih ada kendala kestabilan sistem kemarin, ada gangguan yang sempat bisa mengakibatkan pemadaman, namun hal itu tidak menghentikan upaya kita untuk terus membangun sistem kelistrikan Sumatera. Saya izin lanjutkan, Pak. Dan juga sama, Pak, di Kalimantan lebih menjadi titik pandang orang pada saat ini karena ibu kota negara Indonesia sudah dipindah dari Jakarta ke IKN, dan ini menjadikan kita lebih terpacu untuk membangun sistem Kalimantan, Pak, di mana saat ini sistem jaringan tenaga listrik antara Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan belum terkonek ke Kalimantan Barat, dan jaringan juga ke Kalimantan Utara belum terbangun, Pak, belum beroperasi, sehingga apa yang menjadi program pemerintah dalam membangun IKN tentu saja akan membuat semua pihak sangat bersemangat untuk merealisasikan pembangunan jaringan transmisi di Kalimantan. Berikutnya di Sulawesi, Pak, tentu saja saya yakin Bapak-Bapak juga sudah mengerti sistem Sulawesi saat ini. Yang ada adalah sistem transmisi 150 kV di utara sampai Palu, dan juga sistem di Sulawesi Selatan dan ke Sulawesi Tenggara, namun belum connect ya, Pak, antara sistem utara dan sistem selatan. Dan ini tentu saja akan membuka banyak challenges, ya, tantangan untuk kita semua mewujudkan jaringan tenaga listrik yang panjangnya mungkin bisa sampai lebih dari 10.000 kilometer. Dan ini menjadi tantangan karena tentu saja kita membutuhkan teknologi selain jenis tegangan atau level tegangan yang kita terapkan sekarang 150 kV di sana. Tentu saja nanti jaringan tegangan tinggi dan juga teknologi yang lain pasti akan dibutuhkan untuk mewujudkan jaringan tenaga listrik yang sangat panjang itu. Dan tentu saja pembangunan di Jawa Bali terus dilakukan. Di Jawa Bali, di Jawa khususnya sudah ada jalur 500 kV di utara dan di selatan, namun penyempurnaan dan perluasannya masih terus dilakukan, Pak, karena tentu saja hal itu akan memperkuat sistem yang ada dan menyempurnakan kekurangan yang masih tersisa. Baik, Bapak Ibu, kita dari pembangunan kelistrikan backbone di masing-masing pulau, hal yang penting buat kita semua tentu saja bagaimana kita bisa menghubungkan jaringan tenaga listrik antar pulau, karena ini akan merupakan suatu hal yang baru untuk Indonesia. Teknologinya juga teknologi yang baru, yang belum pernah ada. Saya ingat dulu, Pak, waktu saya masuk PLN pertama kali tahun 95, saya itu punya visi, nah siapa tahu nanti Indonesia punya saluran tegangan listrik HVDC antar pulau. Wah, itu sudah mantap ya. Ternyata sampai sekarang sebelum saya pensiun pun jaringan tegangan listrik HVDC masih belum ada, masih belum diwujudkan di Indonesia. Sekarang masih ada jaringan tenaga listrik bawah laut, hanya ada di Jawa Bali, kemudian Jawa Bangka, dan juga Batam ke Bintan, dan juga tentu saja Jawa Madura. Itu saja. Lanjut. Berikutnya adalah interkoneksi antar pulau besar antara Jawa dan Kalimantan. Tentu saja hal ini cukup luar biasa buat kita semua karena
sistem tenaga listrik di Kalimantan tentu saja sebelumnya harus kita sempurnakan, dan juga pembangunan kalau kabel laut antara Jawa dan Kalimantan adalah jaringan kabel submarine cable yang cukup panjang sampai di Pulau Kalimantan dari Jawa. Dan di sini bisa kita lihat bersama Pak, planningnya akan dilakukan sebelum tahun 2040. Panjangnya adalah 695 km, 700 km sirkuit Pak, sangat panjang. Tegangannya 500 kV dan direncanakan transfer kapasitinya bisa mencapai 5.000 MW. Saya lanjutkan Pak. Dan satu-satu yang cukup menarik di sini adalah interkoneksi Bali, Lombok, Sumbawa, dan Sumba yang akan mengkoneksikan ke Pulau Sumba, karena total potensi PLTS di Sumba mencapai 2.000 MW. Ada juga IPP yang lain. Dan ini memang terinspire dari rencana proyek pembelian tenaga listrik dari Singapura ke Australia. Singapura mau beli tenaga listrik dari pantai barat Australia yang akan mensuplai Singapura sampai 4.000 MW. Ini suatu cita-cita dan salah satu bagian dari super grid Indonesia, Pak. Dan memang Pak, selama 78 tahun PLN dan pemerintah sudah bekerja sama, dan juga pihak-pihak atas dukungan semua pihak, sehingga kita bisa mewujudkan 72 gigawatt generation capacity, kemudian ada 70.000 kilometer sirkuit transmission line, kemudian ada 1 miliar mungkin Pak, 1 juta distribution line, dan juga ada 89 juta pelanggan yang sudah dilayani PLN sampai saat ini. Berikutnya kita coba lihat Pak, teknologi-teknologi apa sih sebenarnya yang ada atau yang digunakan, teknologi high-end transmisi tenaga listrik yang nanti akan kita gunakan. Pertama di sini kita coba lihat Pak, kalau sistem tenaga listrik modern, apakah masih tertampil ya Pak? Tidak terganggu ya Pak? Lanjut Pak, biasa. Oke, siap. Jadi bisa kita lihat di sini sistem tenaga listriknya, ada pembangkitan, ada jaringan, dan industri. Di sini kita lihat bersama bahwa ke depan sumber tenaga listrik masa depan akan diwarnai dengan sumber energi baru terbarukan di sisi pembangkitan, kemudian di sisi jaringan, sistem kontrol transmisi AC dan DC akan mewarnai, ada high voltage DC dan juga ada jaringan AC tetap akan dilakukan, akan digunakan, dan juga fleksibilitas sistem transmisi dan distribusi menjadi konsiderasi utama, dan juga pengendalian terhadap kualitas tenaga listrik atau power quality menjadi perhatian utama, dan juga peran dari battery energy storage system. Di sini kita bisa lihat Pak, battery energy storage system ada di sisi pembangkitan, ada di sisi jaringan, ada di sisi beban. Dan ini menjadi suatu tren teknologi baru ke depan. Memang semuanya akan berbasis pada energy storage, teknologi energy storage system. Dan di sisi pelanggan ya Pak, di sisi otomatisasi distribusi. Di sini ada network control dan juga advanced distribution management system. Apa beda advanced distribution management system dengan yang biasa? Karena di sini distribution systemnya akan juga tidak hanya mengatur supply kepada pelanggan, namun juga mengatur bagaimana
pelanggan memiliki kemampuan untuk power generation karena banyaknya distributed generation di sisi pelanggan. Dan berikutnya sama masing itu memungkinkan semua sisi pembangkitan semua upaya pembangkitan akan lebih efisien dan disesuaikan dengan demand yang ada. Di sini cita-cita kontrol sistem kita dan lebih fleksibel Pak karena dia dan fungsional Satcom menjadi peran utama. Pemulihan daya black start juga infonya ya informasinya akan lebih mudah, juga pembalikan daya yang cepat dan aplikasi teknologi ini sangat sesuai untuk jaringan dari level yang awal maupun nanti yang sudah besar, Pak. Berikutnya adalah flexible AC transmission system. Ini juga menjadi teknologi yang sangat menarik untuk kita semua yang bisa diterapkan di Sumatera dan juga di Sulawesi, Pak. Bila mana jaringan tenaga listriknya panjang, maka flexible AC transmission system akan mengatur supaya keseimbangan antara sistem dengan jarak yang jauh bisa dikendalikan dengan baik, sehingga suplai daya tenaga listrik bisa terjadi dengan konsisten, dengan handal, kontinu, dan handal dengan kuat. Dan Bapak Ibu, inilah perkiraan perjalanan pembangunan transmisi dalam hal kaitannya transisi energi di Indonesia. Indonesia diharapkan kita bisa memiliki yang namanya jaringan tenaga listrik supergrid yang akan menghubungkan seluruh wilayah di pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa, dan menghubungkan pulau-pulau besar itu dalam satu rangkaian sehingga suplai tenaga listrik bisa cukup, daya besar itu bisa disalurkan ke seluruh beban. Demikian juga pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan yang ada, misalnya di Sumatera yang kaya akan tenaga air dan geotermal bisa disalurkan ke Jawa, ataupun juga sebaliknya, bila mana ada kelebihan power generation di Jawa bisa dikirim ke Sumatera. Dan juga hal ini akan memperkuat kemampuan kita untuk delivering tenaga listrik renewable energy ke daerah-daerah yang membutuhkan atau yang mau membeli energi baru terbarukan dengan harga yang cukup kompetitif, misalnya Singapura. Kita sudah punya rencana untuk mensuplai Singapura sampai 4.000 megawatt, dan itu bisa kita lakukan dengan membangun saluran tenaga listrik dari Sumatera ke Singapura. Dan juga dalam peta ini kita bisa lihat ada koneksi ke Malaka. Demikian Bapak Ibu, beberapa kesimpulan yang mungkin bisa kita sarikan adalah pembangunan transmisi sangat penting untuk kelistrikan dan juga transisi energi. Aturan-aturan kita sudah memiliki, kita sudah punya, sudah lengkap, dan kita bisa pergunakan dengan suatu fleksibilitas yang ada, meskipun memang dalam hal tertentu tetap membutuhkan diskresi, namun kita sudah punya modal yang baik di dalam membangun jaringan transmisi tenaga listrik. Dan yang keempat adalah teknologi high-end transmisi sudah ada di dunia, sudah diciptakan orang banyak, sudah digunakan, dan kita tinggal memilih dan menggunakan, membangun itu di Indonesia, sehingga suplai tenaga listriknya bisa cukup, kontinu, handal, dan ekonomis. Demikian Pak, ini beberapa referensi kami. Dan terima kasih Pak atas perhatian, namun saya punya satu slide yang bisa kita saksikan bersama. Ini yang menjadi catatan kita Pak,
bahwa dari statistik PLN ini adalah pembangunan transmisi tenaga listrik sampai 5 tahun belakangan ini, Pak. Ini realisasi bangunan transmisi kita tidak cukup baik, sehingga ke depan kita tetap harus membangun semuanya ini dengan lebih baik. Dan hal ini juga terjadi di penambahan panjang jaringan distribusi dan jaringan tegangan rendah. Demikian Pak, mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian, dan bila mana ada pertanyaan, ada sanggahan atau ada pertanyaan, kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoko atas paparannya. Bapak-bapak semua, kita sudah selesai sesi pertama paparan dari narasumber Pak Yoko. Waktu menunjukkan jam 14.43, kita bisa break sejenak ya. Pak Yoko, kita break sejenak Pak Yoko ya. Kita break 5 menit atau 10 menit Pak. Pilihan di Bapak Pak, karena setelah ini kita tanya jawab dengan panelis Pak. Ya Pak, 10 menit bisa Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, kita break 5 menit. Terima kasih. Iya, ini KTP udah ada, KTP udah ada, KTP jaringan.
Ya, bagus. Sebelumnya nolak ya. Nanti habis. Nah, besok.
Oke, baik Bapak-Bapak semua. Sebelum kita mulai sesi kedua, perlu kami sampaikan bahwa Jumat depan kita sudah mulai season ke-10 dan pembicara pada Jumat depan adalah Bapak Edward Otto Kanter. Beliau adalah dari PT Toyota Motor Manufaktur Indonesia. Baik Pak Yoko, kita mulai sesi kedua Pak ya, tanya jawab dengan panelis. Siapa? Kita sudah Silakan Pak. punya beberapa panelis yang siap. Kita mulai dari Pak Amin Raharjo. Silakan Pak Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak Pak warahmatullahi Amin, wabarakatuh. Pak Amin Saya- Raharjo. Salam iya, hormat iya. Pak. Salam, sama-sama. Kedengeran suara saya cukup keras? Jelas Bapak. Oke. Pak Yoko, mungkin ini ya, kalau saya tadi cermati artinya tingkat standar tegangan tinggi di Indonesia ini yang dipakai katakanlah 150, 275 dan 500. Ya, Betul, nanti Bapak. mungkin tadi ada rencana kan mau pakai 500 juga yang DC. Nah, yang saya Ada tanyakan ada tambahan Pak, itu di Nusa Tenggara Hmm. Timur masih pakai 70 kV Pak. oh, Pak 70 Iya, kali, Pak. oke. Nah, yang saya mau fokus yang ke 500 kV gitu katakanlah. Itu kalau setahu saya apakah hanya setahu saya dipakainya hanya di Indonesia gitu ya. Nah, takutnya kalau hanya dipakai di Indonesia artinya kita semua peralatan itu jadinya customized. Jadi industri yang buat peralatan transmisi dan sebagainya yang berbasis 500 kV itu hanya untuk Indonesia. Sehingga saya punya estimasi pasti harganya akan lebih mahal seandainya karena pemakaiannya terbatas. Seandainya 500 kV itu dipakai di beberapa negara sehingga pasti harganya bisa lebih kompetitif. Itu yang pertama ya. Jadi nanti 500 kV. Kemudian tadi disampaikan untuk interkoneksi antar pulau-pulau besar, itu saya lihat salah satu yaitu menggunakan mungkin kabel laut dan pakai DC ya Pak Yoko. Iya Pak, Ya, betul saya- Pak. Nah, sekarang tadi ada Pak Yoko menyampaikan gambar pada saat di Kalimantan ke Jawa, kenapa ke arahnya ke Jawa Barat jalurnya? Kenapa enggak Iya, dari Pak. Kalimantan Selatan paling ujung ke Jawa Timur? Artinya kalau dari gambar mungkin lebih dekat. Ada pertimbangan apa itu? Kira-kira gitu. Itu yang kedua. Iya Pak. Ya, yang kedua. Nah, yang ketiga itu masalah ini kendala dalam pembangunan transmisi negara yang berkepulauan itu artinya ratusan pulau yang besar gitu, yang ribuan yang kecil-kecil, kendalanya membangun transmisi itu apa di Indonesia, ya gitu-gitu. Terus kemudian yang tadi DC sudah dihitung nggak Pak? Artinya kalau DC mungkin kalau saya amati ya untuk konstruksi jaringan katakanlah dengan penghantar dan sebagainya mungkin bisa relatif murah. Tapi yang mahal adalah konverternya nanti ya. Iya Pak, Gede betul. juga pasti konverternya murah. Nah, sudah dihitung nggak sama PLN katakanlah kalau nanti mau pakai DC seberapa besar komponen biaya untuk konverter itu? Artinya kompetitif nggak artinya kalau dengan pakai AC katakanlah gitu. Kira-kira itu aja ya, terus yang terakhir nih Ya, tadi Pak. Bapak bicara tentang strategi. Nah, sekarang gitu, strategi apa yang akan diambil PLN dengan perkembangan untuk modernisasi transmisi tenaga listrik dengan perkembangan EBT dan zero emission. Jadi strategi bisnis apa yang harus diambil ke depan nih? Karena pasti akan berubah. Ya terutama mungkin juga untuk bukan hanya untuk PLN, mungkin untuk pengusaha listrik lainnya. Kira-kira itu aja ada 4 gitu Pak. Demikian, terima kasih atas Ya. perhatiannya. Baik Pak, Pak Amin Raharjo yang saya hormati, untuk menjawab pertanyaan Bapak. Tadi yang pertama adalah kenapa dipilih 500 kV? Apakah 500 kV itu hanya dipakai oleh Indonesia atau tidak? Tentu saja Pak, di sini PLN menggunakan 500 kV dulu bersumber dari teknologi yang dikembangkan di Prancis ya Pak oleh Alstom. Dan jelas Prancis menggunakan 500 kV dan juga kalau kita lihat di negara tetangga itu 500 kV juga digunakan di Vietnam Pak. Barusan komplit jaringan 500 kV-nya di Vietnam dan setahu saya, sepengetahuan saya memang dipakai juga di beberapa negara lain Pak, di Cina dan di Eropa.
Jadi kita tidak sendirian menggunakan teknologi tegangan 500 kV, Pak, untuk jaringan AC, jaringan tenaga listrik alternating current. Kemudian, Pak, yang kedua, tadi kesulitan ya, Pak, kesulitan dalam pembangunan jaringan transmisi ya, Pak, kendala-kendala yang dihadapi. Apa saja sih kendala-kendala pembangunan jaringan transmisi? Yang kendala pembangunan jaringan transmisi yang dialami oleh teman-teman lapangan di PT PLN Persero di unit induk pembangunan jaringan tenaga listrik, Pak, itu jelas pertama adalah pembebasan lahan, Pak. Di situ menjadi sumber masalah utama, dan itu sebenarnya sudah bisa diatasi dengan suatu adanya perintah yang jelas. Apakah ini menjadi suatu program pemerintah atau penugasan pemerintah atau tidak? Dan di sini bagaimana kita menyampaikannya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat setempat, kepada lingkungan yang terkena. Hal itu adalah dengan sosialisasi yang intensif, Pak. Sampai kita mendekati mereka, mengetahui permasalahan yang ada, dan mencari solusi bersama. Dan hal itu, Pak, sebenarnya sudah berulang kali juga kita buktikan, dan berhasil, Pak, dengan pendekatan, kalau bahasa teman-teman di militer, pendekatan teritorial ya, Pak. Dalam hal ini tentu saja sosialisasi yang menyatu, suatu sikap yang sama, sudut pandang yang sama, sehingga teman-teman masyarakat yang terkena kebijakan pembebasan lahan itu tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa dipinggirkan, dinomorduakan, namun diuwongke atau seperti itu, Pak, dianggap. Sehingga prinsipnya ya mungkin tidak berupa ganti rugi ya, Pak, tapi dalam hal ini karena ini menjadi misi pemerintah juga, tentu saja menjadi suatu hal yang bisa ditanggung secara bersama. Kemudian pertanyaan Bapak yang ketiga, tadi kenapa dipilih HVDC? Ya, apa saja kesulitan yang dihadapi? Kenapa? Bagaimana hitung-hitungan ekonomik of return-nya, ataukah apakah dia punya secara hitungan finansial, apakah itu net present value atau interest rate of return atau simple payback period. Dalam hal ini, Pak, memang dalam perencanaan kita pernah punya, Pak, bagaimana planningnya PLN, planningnya pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh PLN untuk membangun jaringan tenaga listrik tegangan tinggi arus searah direct current, yaitu di Jawa Sumatera. Itu panjang lintasannya aja, meskipun yang submarine cable-nya ini cuma sekitar 30, 40, 50 kilo ya, Pak. Namun jaringannya itu bisa sampai hampir 1000 kilometer, Pak. Karena memang ada jaringan tegangan tinggi DC-nya di overhead, juga ada di submarine cable, dan juga di overhead lagi. Dan itu memang panjangnya hampir 1000 kilo. Dan di situ dari studi PLN bersama JICA, itu memang sudah dihitung, Pak, dari manfaat yang diperoleh dari 2000 megawatt yang akan potensi disalurkan dari Sumatera ke Jawa. Hal itu bisa dinilai memberikan nilai positif ya, Pak. Dalam artian kita semua kan kadang-kadang tidak bisa diukur langsung seperti interest rate of return ya, Pak. Namun dalam hal ini efisiensi yang bisa diperoleh oleh pemerintah, dalam hal ini oleh PLN, itu bisa diperoleh lebih tinggi daripada biaya yang didapatkan. Untuk yang pertanyaan keempat tadi, yang mana ya, Pak? Saya agak lupa, Pak. Ya, itu mengenai jalur yang dari Kalimantan ke Jawa Barat. Kenapa Oh iya, yang iya, dari betul, Kalimantan Pak. Selatan ke Jawa Timur kan mungkin jalurnya Betul, Pak. Di lebih. dalam hal itu, Pak, memang ada beberapa skenario, Pak. Itu kalau tadi saya mau izin, Pak, saya tampilkan tadi
Saya coba izin Pak ya, saya tampilkan. Oh, apakah sudah tertampil ya Pak? Tuh, kok nggak bisa ya? Stop share. Saya izin share lagi. Share. Oke. Tuh, nggak bisa ya? Oh, maaf. Sebentar Pak, sebentar Pak. Iya nih Pak, Sumatera, Pak, Jawa, Kalimantan. Loh, gimana? Iya, yang ini ya Pak. Ya. Ya, dalam ini kalau kita lihat bersama, ini kelihatannya dari Indramayu ke itu juga bukan Pangkalan Bun ya Pak. Kalau kalau memang dalam hal ini Pak, pertama jarak yang paling kecil ya, paling sedikit kilometernya, namun dalam hal itu juga disesuaikan dengan kondisi permukaan dasar laut yang diperbolehkan, karena dalam pengajuan konstruksi Pak, kita selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait Pak. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kemudian juga mereka kan juga punya peta, bukan hanya kabel laut tapi juga pipa gas. Ya, pipa gasnya Pertamina itu juga ada Pak, sehingga ini juga baru perkiraan Pak, belum precise. Jadi memang hal itu yang menjadi konsiderasi utama dalam hal ini. Ini saja Pak, rencana yang disampaikan di slide ini itu panjangnya sudah hampir 700 km, bukan suatu jarak yang pendek untuk bisa diraih, direalisasikan. Dalam hal ini submarine cable-nya Pak yang panjang, yang cukup panjang. Demikian Pak, mungkin bisa menjawab. Terima kasih Tapi Pak. mungkin yang ini yang tadi DC lagi ya. Yang DC itu artinya bobot, kalau di biaya DHVDC itu bobot yang terbesar apakah di konstruksi di penghantarnya apa di konverternya? Seberapa besar nanti konverternya? Apalagi ini kalau tegangan tinggi kan konverternya artinya teknologi elektronika daya yang baru dan sebagainya. Itu apakah dominan lebih besar dia daripada biaya, apa seimbang dengan biaya daripada jaringannya? Ini Iya Pak, masalah di jadi konverter, Pak. dari informasi yang saya ketahui dari teman-teman ya Pak, memang biaya inverter itu tinggi Pak, hampir malah lebih dari separuhnya Pak. Gitu, Pak. Oh gitu, oke. Ya, Pak. Nggak, artinya cuma kesiapan itu aja gitu. Oke. Iya Pak, betul Pak. Memang dalam hal ini peralatan inverter konverter itu menjadi komponen yang biayanya tinggi. Terus Demikian kemudian Pak ini Amin. Pak, lanjut kenapa tadi antar pulau atau interkoneksi tidak ada yang ke Papua, ke Maluku? Sebenarnya ada Pak. Jadi di dalam Yang ke skema Papua Maluku seolah-olah ini ditinggalin apa gimana? sebenarnya Pak, dalam hal ini kan basis yang tadi yang saya dapat adalah RUPTL Pak, 10 tahun ke depan. Dalam 10 tahun ke depan Pak, rencana yang ada baru ini Pak. Jadi untuk koneksi sebenarnya ada Pak, Kalimantan Sulawesi juga ada, ya, Maluku Papua juga ada, namun mungkin nanti kita wujudkan pada periode perencanaan Ya, selanjutnya. artinya bukan Pak. ditinggal ya, bukan ditinggal. Bukan ya. Pak, kita membangun backbone untuk jaringan di Maluku saja belum Pak. Bahkan Kalimantan Pak. Kalau tadi Bapak bicara masalah transisi energi, sekarang sumber PLTA yang ada di Papua itu menjadi konsiderasi utama, sudah menjadi salah satu poin penting untuk anak perusahaan PLN Pak, yaitu Nusantara Power. Namun untuk pemanfaatannya kan betul-betul dipertimbangkan seperti apa
kita memanfaatkannya. Nanti kalau energinya bisa menghasilkan hidrogen dari sumber energi EBT tersebut, mau diangkut ke mana juga masih wacana, Pak. Bapak. Terus kalau yang Demikian, ini Pak. Mohon maaf kalau strategi ada bisnis yang harus salah. gimana nih PLN ke depan? Oh ya, betul, tadi ada pertanyaan 5 ya, Pak. Bapak, tentu saja untuk dalam hal ini PLN tidak bisa bergantung pada pendanaan pemerintah. Semuanya harus ke depan, Pak. Bahkan mulai sekarang, Pak, semua pembangunan infrastruktur itu mulai kita PLN membuka diri untuk pendanaan dari luar. Seperti pada saat kita membangun transmisi 500 kV di Sumatera, hal itu juga sudah membuka peluang kontribusi dari perbankan dalam negeri untuk investasi, Pak. Dalam hal ini tentu saja ke depan, Pak, apalagi untuk transisi energi bukan hanya beban perusahaan listrik negara, namun beban kita semua dan harus kita lakukan secara konsisten. Tentu saja pendanaan menjadi peran yang sangat penting, karena itu akan mendasari kebijakan ke depan. Demikian, Pak, jadi jawaban saya, pendanaan pasti akan kita buka dari eksternal, entah itu di dalam negeri maupun luar negeri, Pak. Ya, jadi strategi bisnisnya mengikuti ya Mengikuti, Pak. modernisasi daripada transmisi itu sendiri ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Seperti kemarin, Pak, waktu transisi Oke, Pak, energi terima ada. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. kasih. Baik, Pak Yoko, terima kasih penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak Devira. Ya. Kita masuk ke sebelum panelis kedua, Pak Sumaryadi ya, Pak ya. Sudah siap ya. Kita di sini juga hadir Pak Wiryantono. Beliau adalah Direktur Dirut Indonesia Power Renewable. Selamat siang, Pak Wiryantono. Mohon nanti juga memberikan masukan atau pertanyaan, Pak. Siap, Pak. Baik. Silakan Pak Sumaryadi. Baik, terima kasih Pak. Mas Yoko, apa kabar? Apa kabar Kang Mas Sumaryadi? Sehat Semoga selalu ya. sehat selalu. Amin, amin. Ini menarik ini ketika bicara super grid. Iya, Pak. Ya, ketika saya ingat dulu waktu Pak almarhum Pak Petik ya bicara ini. Iya, Pak. Ada beberapa yang sebetulnya menjadi ini ya, menjadi tantangan kita semua. Pertama, dampak super grid. Short circuit level akan naik. Betul, Pak. Ya, ya. Ada supaya membatasi maka pakai HVDC. HVDC ada lagi constraint yaitu cost yang tinggi. Iya, Pak. Ya. Lalu ada losses juga naik. Sementara teman-teman DJK itu ada kinerja losses. Ya. Asik kan? Iya, Pak. Kemudian cost-nya juga naik. Ya. Ini menjadi challenging buat kita semua. Nah, sebetulnya dari poin-poin tersebut ya, Mas Joko, sebetulnya untuk super grid itu idealnya tegangan berapa ya? Atau studi dulu kayaknya ya. Nah, itu yang pertama itu. Kemudian inersia sistem jika HVDC itu juga akan berubah, mengakibatkan short circuit level naik. Ada short circuit level yang dipasang di periuk itu ya. Nah, itu bisa membatasi short circuit level, tapi kan itu menambah cost ya dan menambah losses. Nah, kira-kira itu yang pertama strateginya gimana ya Mas Joko ya terhadap itu konsen tadi. Lalu juga ada tadi dipasang masalah base. Base Ya, Pak. itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk virtual inersia ya. Virtual inersia itu juga harus pakai base baterai system. Tapi kan nambah cost lagi ya Mas Joko ya. Iya, Pak. Nah, sehingga dari yang poin 2 tadi itu sekarang tinggal bicara cost sama reliability. Nah, dari sekian banyak itu kira-kira yang paling mungkin dipilih oleh Indonesia sebagai negara kepulauan di mana
sumber-sumber renewable energy itu ada di remote area dan beban-beban rendah, tentunya pilihan transmisi seperti itu menjadi pilihan. Tapi juga harus kita lihat bahwa ada cost reliability. Apalagi itu Pak Joko menyampaikan bahwa pembiayaan infrastruktur itu sepenuhnya sekarang tidak bisa ditanggung oleh negara atau PLN. Iya, Pak. Nah, saya ingat waktu saya mendesain maskapai Sumatera pun juga direksi menawarkan namanya BOOT. Ya, kita Iya. bikin skema seperti itu. Ya, sampai sekarang rupanya belum selesai juga maskapai Sumatera itu. Betul, Pak. Betul, Nah, Pak. masalah yang ketiga nih Mas Joko. Tadi sampaikan ada yang namanya Singapura, Australia. Iya. Ya, dia mau bikin super grid supaya Singapura pakai energi hijau. Cuma tadi Mas Joko menyampaikan ada crossing Jawa, Kalimantan. Kemudian di Nusa Tenggara sampai ke Bali. Kan kemungkinan besar terjadi crossing kabel antara dengan mereka. Nah, yang saya dengar si Singapura sama Australia itu tidak berkenan adanya crossing. Ini solusinya seperti apa? Karena itu yang terjadi. Lalu pengalaman saya mengelola kabel ya, mulai dari Jawa, Sumatera, Jawa, Bali, Madura, Jawa, sampai yang terakhir itu Sumatera, Bangka. Iya. Itu problemnya rusak karena faktor dari luar, bukan faktor dari kabel itu sendiri, yaitu kena jangkar. Nah, Betul. kira-kira security kita gimana nih Mas untuk terkait dengan apa namanya seperti tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumaryadi. Wah, ini pertanyaan dari empunya sistem transmisi tenaga listrik ini Pak. Saya jadi merasa terhormat. Baik Pak, kita diskusi aja ya Pak. Pak Sumaryadi, kalau tadi Bapak bertanya, tegangan berapa yang paling efektif untuk jaringan koneksi antar pulau, interkoneksi antar pulau. Dalam hal ini Pak, kita coba mengacu pada apa yang pernah kita rencanakan dengan sangat matang Pak, ya sudah sangat matang, yaitu Sumatera Jawa. Sumatera Jawa kan sudah direncanakan jaringan tenaga listrik HVDC 500 kV ya Pak. Kalau untuk pertanyaan mengapa kok dipilih tegangan 500 kV, secara teknikal Pak, mohon maaf saya tidak berani menjawab Pak, karena pasti ada apa namanya studi yang lebih diketahui, lebih dipahami oleh teman-teman, mungkin dari teman-teman P3B, P2B, PLN Engineering, ya, yang saat itu menghitung dengan sangat akurat, dengan solid dan berkali-kali, dan juga berdiskusi dengan pihak konsultan ya Pak, JICA dalam hal ini. Saya nggak berani menjawab Pak, apakah hitungan 500 kV itu yang paling tepat, namun dari apa yang saya ketahui sebelumnya itu sudah menggunakan perhitungan konsultan dan studinya Mungkin sudah gini Mas Joko, dilakukan. Ya nanti Pak, silakan. minta bantuan ada Pak Didi tuh. Pak Didi kan juga aktif. Oh iya, Ya. apakah ada Pak Didi di sini Pak? Waduh. Ada. Saya malah nggak betul Pak, saya nggak berani menjawab. Mungkin nanti Pak Didi yang lebih paham. Pak Didi apa? Pak Didi di sini yang pengalamannya sudah lama dan siap waktu itu ya Pak, baik beliau waktu itu sebagai GM proyek maupun di PLNE Pak. Dan yang kedua tadi, saya jadi lupa Pak pertanyaan Bapak tadi. Mohon maaf Pak. Cost sama reliability terhadap energi yang ada. Cost sama reliability Pak. Tentu saja Pak, dalam hal ini jelas Pak, dalam membangun infrastruktur baru, apalagi ini suatu yang pertama buat kita, kalau reliability pasti harus kita tempatkan pada tempat yang paling utama Pak. Kita tidak bisa menempatkan reliability sebagai second factor, dan itu memang berhadapan dengan cost. Dan bagaimana tantangan kita adalah bagaimana si cost-nya ini bisa kita perhitungkan sehingga kelayakannya bisa diterima oleh semua pihak, Pak. Karena memang ini infrastruktur yang kita buktikan. Yang perlu kita buktikan adalah sebagaimana sih
kebutuhan kita untuk instalasi ini diperlukan atau tidak untuk kita semua, karena ini sudah menjadi program pemerintah, Pak, dalam menghubungkan, dalam membangun interkoneksi antar pulau di Indonesia. Sumatera Jawa dulu sudah dibangun dengan beberapa konsiderasi bahwa Sumatera adalah salah satu source tenaga listrik, ada juga sebagian besar energi renewable-nya, dan pada saat itu juga bersamaan dengan beberapa pembangunan pembangkit tenaga listrik di sekitar Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau ya Pak. Dan itu sifatnya akan membawa jaring daya dari Sumatera ke Jawa. Namun kita semua juga sudah tahu bahwa dengan dibangunnya pembangkit tenaga listrik besar di Jawa, yaitu PLTU Jawa 7, kemudian ada PLTU Suralaya 910, dan juga yang lain, mungkin hal itu menunda rencana pembangunan kita untuk koneksi Sumatera Jawa. Demikian Pak. Monggo Pak, yang ketiga tadi. Security terhadap crossing kabel. Pelajaran yang berharga buat kita di Jawa, Bali, semuanya kegaruk akibat jangkar kapal, dan juga hal yang sama juga Sumatera, Bangka, Pak. Hal ini tentu saja membuat kita sebagai instansi negara memang harus koordinatif, Pak. Pengalaman saya pada saat saya mengajukan rencana pembangunan kabel di Labuan Bajo saja, itu sebenarnya koordinasinya sudah sangat ketat, Pak. Namun mengapa hal-hal kecelakaan kegaruk kabel itu masih terjadi? Tentu saja bagaimana pihak-pihak terkait instansi itu mendidik atau membuat semua pelaku yang terkait, kapal-kapal yang terkait tahu, dan nggak boleh di mana, dan itu saja sebenarnya SOP-nya saya yakin sudah ada, Pak. Di mana orang dilarang melepas jangkar, di mana orang kapal dilarang untuk melakukan penanaman jangkar dan sebagainya, tentu saja harusnya sudah ada, dan itu perlu kita intensifkan. Dengan koordinasi intensif pasti bisa, Pak. Hal itu akan menjadi manfaat untuk kita semua ke depan, Pak. Demikian Pak Sumaryadi. Oke, saya kira cukup. Pak, terima kasih Mas Joko. Siap Pak, terima kasih. Salam hormat Pak. Baik, selanjutnya Pak Joko Abu Manan. Silakan Pak Joko. Sore Pak Yoko. Selamat sore Pak Joko. Apa kabar Pak? Sehat Pak. Saya Sehat-sehat izin Pak. nggak pakai Terima kasih gambar Pak. ya, karena sinyal saya kurang bagus karena saya nggak di rumah. Siap Pak. Baik, jadi terima kasih. Saya ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya begini, kenapa sih negara China yang namanya submarin? Ya mungkin kalau kita mengacu kepada IC boleh ada sambungan ya. Kedua, kalau ngelihat dari volume, Ya, Pak. volume ini investor akan tidak kembali. Ini kemungkinan karena ada pakar-pakar dari perguruan tinggi ini, ada Prof. Amin, Prof. Adi ya. Ini mungkin kesempatan yang baik lah menurut saya gini. Kami pernah survei karena saya terus terang sebagai saya sebut penggagas ya 20 cafe submarine cable pada waktu itu kumpul kita menginisiasi penggunaan kabel 20 kV di antar pulau. Ya, Pak. Nah, setelah kenapa Cina bisa? Di dunia itu hanya berapa negara yang 20 kV kita bilang, Pesmian, kemudian LS Korea, tapi Cina itu waktu itu kita coba survei ada 11.
Kemudian kami pernah mengusulkan kalau kita miskin, kita nggak usahlah pakai standar sana. Kebetulan kabel-kabel pabrik kabel kita, KMI, Sukaku, itu ada di daratan semua. Ya udah lahirnya dari sejak awal di daratan dan dia sukses Iya, Pak. dan ternyata tumbuh. Nah, kalau kita ingin katakanlah submarine, itu kan sebetulnya intinya sama ya. Kalau XLPE dalamnya sama. Kita longgarkanlah. Kami coba survei dari kabel pabrik kabel yang ada di daratan, contohnya seperti KMI sama yang di Bogor itu ya. Itu jalan tol kita hanya bisa membawa kabel maksimum kalau satu haspel kira-kira di 500 meter lah, 500 kalau dia itu kalau 3 core, kalau single core mungkin bisa 1.500 karena lebar jalan ya, Iya, Pak. tonase Betul, jalan. Pak. Sedangkan seat itu kan dalamnya sama, tidak harus end-to-end merek kita sebut namanya supply chain management itu bisa lah ya. Jadi artinya ekosistem ini harus kita ciptakan dan ini harus kita gagas dari para pakar. Kalau Ya. dari PLN mungkin nggak berani, nanti dikriminalisasi. Artinya apa? Kawasan industri yang kita inventarisasi waktu itu adanya di sini di apa yang di Cilincing ya, yang Berikat Nusantara, kemudian ada di Dumai. Nah, itu kan bisa dia hanya sebagai intinya, artinya core-nya itu dari daratan kita transportasi, kebetulan banyak di Jakarta waktu itu di Berikat Nusantara, di kutingnya di sana ya, yang tipe terakhir yang tipe untuk kuting karena itu kabel laut itu tailor-made, jadi tidak bisa Iya, Pak. tergantung dari batimetrinya dan berapa Betul. beban kapal jangkar kalau dia di sana. Jadi tidak bisa, oh beli saya kabel merek ini sekian, nggak bisa. Jadi hitungan Iya. beban, hitungan kedalaman, itu sangat menentukan daripada sheet luarnya. Nah, kalau ini bisa, Pak, ini kan nggak boleh sambungan. Ya, sambungan di pabrik harus diizinkan. Ya, sambungan jadi artinya core-nya itu dielas secara elektrikal di pabrik, disambung, dan dia bisa dihit. Hitungan kita waktu itu maksimum 15 km, lumayan lah. Lama-lama kalau bisa end-to-end, pabrik itu ada di pinggir tepi laut, jadi kapal-kapal barge itu bisa menggulung di pinggir laut, itu kira-kira baru tahap 15 kilo. Nanti kalau berikutnya udah ada yang end-to-end dari hulu sampai hilir, sampai jetinya itu 150. Nah ini Pak Iya, Pak. Yoko. Iya, Pak. Perlu kita memikirkan ekosistem daripada submarine solution ini. Jadi tidak bisa beli semua. Kita sekarang kemarin pada waktu paparan Pak Pram Ya. bahwa daftar tunggu AC/DC converter itu di atas tahun 2032. Betul, Pak. Karena Ini kabel juga berlomba-lomba sama, banyak. Pak. Ya, Nah, itu kabel kan juga terjadi. sama. Nah, ini kan Ya. di sini ada Prof. Amin nih, yang ahlinya elektronika plus power, elektronika daya harus kita dorong, Pak. Mohon maaf. Karena kalau tidak ya kita hanya pendengar. Saya di grup ada dengan Pak rekan-rekan Sulawesi itu mendorong namanya VISC karena virtual inersia sistem kontrol, karena itu akan mendampingi sistem ya. Dari tadi kata Pak Sumaryadi perlu BESS yang akan lebih hemat dia karena virtual inverter ini diperlukan di sistem. Itu yang pertama. Nah, terhadap ekosistem submarine solution ini perlu, Pak. Jadi kita jangan jadi user doang kalau ada gangguan kabel laut. Mohon maaf, saya monitor itu kabel laut yang Ya, Pak. Betul, Pak. di Bangka ya putus dan nggak ada yang bisa nyambung. Kemarin saya WA itu ke direksi, Pak, ini ada pakarnya di Indonesia yang bisa betulin, garanted. Tapi jawab beliau kan, ini masih garansi supplier, Ya, karena betul, pengadaannya Pak. si Wika, saya dengar ya. Tapi Iya, Pak. di Betul, saya Pak. kebetulan penggiat biomas di Bangka ya harus bakar batu bara dan biomas di sana, Pak, karena Iya, tidak satu Pak. sistem. Iya, Pak. Nah, Betul, Pak. ini kan kayak telur sama ayamnya. Udah, yang kedua begini. AC/DC ini memang bukan hanya sekedar murah atau tidak murah, tetapi adalah dia kopling DC yang akan memotong namanya sampah-sampah electricity di antar daerah ya. Hampir di semua di Peninsula Grid, di APG, Ya. ASEAN ASEAN Power Grid, Pak. Power Iya. Grid itu
tidak mau antar negara dia dengan AC. Kasus ini terjadi antara Thailand dan Ya, betul Pak. suplai by DC. Cuman saya Iya, link DC. mengikuti link DC, saya dengar yang Batam, hitungan saya superiornya itu pakai 245. Kenapa dia pakai AC, saya tanya. Kenapa nggak DC? Ya, Pak. Terlepas back to back-nya di mana, apalah di pumping, DC-nya kabelnya memang lebih murah suplai itu pakai AC itu supaya murah karena masalah security suplai antar negara, back to back-nya di suatu tempat lah. Ya ini kan sekedar nggak mau terjadi kasus WNTS ya antara gas punya negara Iya, Pak. dikirim ke Singapura. Ini akhirnya nggak jadi-jadi. Nah, ini saya pikir solusi juga bagi Iya, kita Pak. pemikiran kenapa back to back aja di satu daerah ini terjadi back to back ya dikatakanlah di Jepang itu antara 60 dengan 50 Hz dia back to back Back to di back. satu tempat ya back to back spot. Ini pemikiran saya ya betul. Jadi memang ini sistem 500 kV Jawa Bali itu ada usulan dari McKinsey itu akan ada di tengah-tengah pakai DC supaya kalau gangguan di Jawa Barat tidak membawa di gangguan ke Jawa Timur gangguan tidak membawa Jawa Barat terhadap swing karena frekuensi 50 Hz tadi. Ya. Itu ini juga pemikiran ke sana. Nah, yang ketiga ACDC ekosistem perlu Pak, terus Ya, Pak. terang. JBT kita harus mulai saya selalu menyuarakan JBT sistem kemarin kita juga bilang VSC dan saya herannya itu yang tumbuh malah orang-orang di desa Pak, mohon maaf ya dia paham sekali IGBT ya karena IGBT itu sebenarnya sehari-hari kita pakai kompor induksi itu udah nggak MOSFET dia udah IGBT karena arusnya cukup besar. Nah ini kesempatan ilmu elektronika daya kita support Pak. Kalau enggak kita Terapkan, hanya Pak. user Ya. aja. Siap ya. Itu dari saya aja. Bahwa ini kebetulan kan banyak dari university elektronika daya antara elektronika arus lemah dengan arus kuat menjadi satu di power grid. Demikian. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Joko. Betul, Pak. Jadi kita perlu masuk di dalam ekosistem ekosistem teknologi HVDC submarine cable ini, Pak, karena kalau kita menjadi bagian dari ekosistem tersebut, semua informasi yang terkini kita akan terupdate, ya seperti tadi, Pak, yang Bapak sebutkan bahwa antrian factory production untuk inverter kita sudah baru ada sampai tahun 2032 dan juga sama Pak, itu juga antrian untuk pembuatan kabel laut submarine itu juga saya dengar baru ada buat kita tahun 2028 dan hal ini mungkin karena kita tidak masuk di dalam keaktifan ekosistem tersebut. Kedepannya memang kita harus betul-betul menjadi bagian dari ekosistem industrial tersebut karena bagaimana kita membangun jaringan tenaga listrik di Indonesia tentu saja tidak lepas dari teknologi-teknologi high-end baru itu dalam kabel laut dan juga inverter ya Pak. Dan untuk rencana submarine cable Sumatera Singapura ya Pak melalui Batam, hal ini memang betul Pak itu dilakukan rencananya alternating current Pak ya, karena mungkin kabel itu akan mampir ke Batam dulu ya Pak. Nanti karena manfaat daya listrik dari sumber EBT di Sumatera, geotermal dan air, itu akan dinikmati juga oleh pelanggan Batam sebelum nanti juga ke Singapura, Pak. Bahkan saya juga dengar itu akan langsung dari Sumatera ke Singapura. Mana yang paling nanti akan menjadi realisasi, kita juga belum pasti, Pak. Namun dari tinjauan yang sudah saya buat waktu itu untuk Pak Hartanto, Direktur Perencanaan Korporat, itu memang seharusnya mampir ke Batam dulu Pak, karena kita perlu mengembangkan Batam yang nantinya akan menjadi center of logistik ASEAN di samping untuk menyaingi Singapura Pak. Demikian mungkin dari saya Pak.